teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Mengapa ketiganya sangat penting nih? Nah, ketiganya itu sangat penting karena di suatu perusahaan kita tuh harus memiliki minimal 2 akun perusahaan yang sangat berkaitan. Nah, untuk aset itu tuh ada beberapa contoh aset yang umum. Ada 3, aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Untuk aset lancar, yang pertama ada kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Untuk yang aset tetap, itu ada kendaraan dan bangunan. Untuk aset tidak berwujud, itu ada goodwill, ada hak cipta, dan paten. Nah, sekarang kita masuk ke liabilitas. Apa itu liabilitas? Jadi kewajiban itu yang paling sederhananya ginilah. Kewajiban itu sejumlah uang yang diutangkan kepada kita untuk organisasi lain gitu kan. Maksudnya gini, ada utang nih. Misalnya kan kita punya temen, kita mau bikin bisnis. Aku mau bikin bisnis ini nih. Aku boleh nggak pinjam uangmu dulu? Nah, uang yang kita pinjam itu namanya utang, ya kan? Nah, untuk contoh-contoh dari utangnya itu yang paling umum ada akun hutang, ada pinjaman bank, ada kredit permanen, ada pinjaman pribadi, pinjaman karyawan, dan pendapatan diterima di muka. Nah, kita lanjut ke ekuitas. Apa itu ekuitas? Benar ya. Ekuitas itu pemegang saham atau mitra memiliki sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi. Jadi kan tadi kita awalnya mau bikin perusahaan kan, kita mau bikin perusahaan, jadi kita hutang ke investor. Nah, investor itu dapat uang dari kita membayar hutang-hutang kita ke dia. Misalnya kita hutangnya 10 juta, ya kita bayarnya 10 juta. Entah itu mungkin dapat bunga dari si kreditornya atau investornya ini, ya kita tetap bayar, gitu kan. Nah, modalnya itu akan kembali lagi ke investor, ya kan? Tadi kita udah punya modal ini. Nah, kita perusahaannya juga udah meningkat nih, asetnya udah meningkat segini, hutangnya dan modalnya pasti akan meningkat, ya. Nah, kita tuh akan tetap terus membayar hutang ke investor itu. Jadi kita karena kita udah bikin bisnis ini, kita udah punya target, kita mendapatkan misalnya sebulan dapat segini. Nah, kita harus bayar ke investor itu lagi supaya kita tidak ada utang dan si investor itu tidak piutang. Nah, investor itu tidak memberikan piutang dan kita tidak dapat utang, ya kita tidak dapat utang gitu. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya di sini saya membuat contoh, Bobby adalah pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual speaker untuk sistem stereo mobil. Setelah menabung selama setahun, Bobby memutuskan sudah saatnya untuk memulai bisnisnya secara resmi. Dia membentuk Mega Speaker dan menanamkan modalnya sebesar 100 juta kepada perusahaan sebagai ganti semua saham yang baru dikeluarkannya. Nah, untuk menjawabnya, caranya seperti ini. Kita bikin tabel gini. Di sini ada aset. Nah, garis lagi. Di sini ada di liabilitas, garis lagi ekuitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketiganya ini harus benar-benar berkaitan. Nah, misalnya nih, tadi kan di sini dituliskan modalnya 100 juta, berarti ditulis modalnya, ekuitasnya 100 juta. Kita kan di sini Bobby kan nggak hutang ya kan. Nah, karena Bobby nggak hutang berarti asetnya juga 100 juta.
Nah, karena si Bobby itu tidak hutang, maka liabilitasnya dicoret. Jadi, antara aset dan ekuitas itu jumlahnya sama-sama 100. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, setelah 1 tahun Mega Speaker berkembang pesat dan perlu mencari tempat untuk bisnis baru, maka Bobby memutuskan untuk membeli gedung. Karena dia tidak memiliki kas sebesar 500 juta untuk membayar maka ia memilih untuk mengambil pinjaman Mega Speaker membeli bangunan 500 juta dengan membayar 100 juta tunai dan mengambil hipotek 400 juta. Transaksi bisnis ini mengurangi aset sebesar 100 juta dari pengeluaran kas, meningkatkan aset dengan bangunan 500 juta yang baru dan memindahkan liabilitas dengan hipotek 400 juta yang baru. Nah, untuk mengerjakan soalnya seperti ini. Kita juga perlu membuat garis-garis tadi, seperti tadi ya kan? Di sini ditulis aset, garis. Liabilitas, garis, dan ekuitas. Seperti yang tadi, asetnya kan kita memiliki asetnya. Nah, asetnya mana tadi? Asetnya itu, nah, dengan membayar 100 juta tunai. Berarti kita tulis di sini 100 juta, ya kan? 100 juta. Itu turun. Mengapa? Karena kita cuma membayarnya 100 juta. Padahal kita tuh membutuhkannya tuh 500 juta. Berarti asetnya ini naik. Nah, karena kita di sini membutuhkannya 500 juta, tetapi kita membayarnya cuma 100 juta, maka kita memiliki utang. Berapa utangnya? 400 juta. Nah, kenapa utangnya cuma 400 juta? Ya karena harusnya kita kan membayarnya 500 juta. Tetapi kita tadi membayarnya si Bobby itu membayarnya cuma 100 juta. Maka si Bobby itu utang berapa? 400 juta. Nah, karena si modalnya ini tidak ada apapun modal di situ, tidak ada kata-kata modalnya di situ, berarti kita coret. Nah, gimana penjelasannya? Semoga kalian paham ya. Sampai sini dulu. Bye-bye. Terima kasih.